Shalom, apa kabar saudara sekalian? Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Demikian bunyinya: Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Judul renungan kita pada pagi hari ini: Pencobaan iman menghasilkan ketekunan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita? Salah satu tujuannya adalah supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Ketekunan merupakan sisi penting dalam kebajikan Kristen. Tanpa ketekunan, orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran Allah. Padahal, tanpa kebenaran orang Kristen tidak mungkin bisa berbuah dalam Kristus. Mungkinkah berbahagia di tengah pencobaan? Sangat mungkin, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Umumnya, orang akan berbahagia apabila ia mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Perjalanan hidup terasa mulus tanpa rintangan dan hambatan yang berarti. Keadaan akan berubah secara drastis ketika berbagai pencobaan terjadi, sehingga sulit rasanya menemukan orang yang tetap berbahagia saat itu. Ketika pencobaan datang, kita cenderung tidak bisa menerima keadaan yang ada, sehingga respons kita terhadap pencobaan pun lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif. Misalnya marah, kecewa, murung, bersedih, pahit hati, putus asa, tersinggung, dan berontak. Firman Tuhan hari ini justru mengatakan bahwa kita ketika dihadapkan pada berbagai pencobaan, kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, kita harus tetap bisa mengucap syukur, sehingga kita dapat berkata seperti yang Ayub katakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub 23 ayat 10. Di balik pencobaan-pencobaan yang dialami Ayub, ada maksud dan tujuan yang indah. Jika kita diizinkan mengalami berbagai-bagai pencobaan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat dan tidak mengasihi kita. Adapun penderitaan yang kita alami, kalau kita bisa melihatnya dalam sudut pandang dan kehendak Allah, maka kita akan mengalami kemenangan. Bagaimana seharusnya kita melihat suatu penderitaan? Penderitaan
adalah sisi lain dari kebahagiaan. Kalau kita bisa melihat penderitaan sebagai sisi lain sebuah kebahagiaan, maka kita akan melewati penderitaan itu dengan berani. Kita tidak akan membangun mekanisme pelarian dengan berbagai hal yang buruk, misalnya dengan rokok, minuman keras, narkoba, hiburan malam, keinginan duniawi, karena ingin melupakan masalah yang membuat kita menderita. Penderitaan adalah proses yang baik. Bagi iblis, penderitaan adalah senjata untuk merusak manusia. Tetapi bagi Allah, penderitaan adalah alat untuk membentuk manusia menjadi seperti Kristus. Untuk itulah Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup anak-anaknya. Penderitaan adalah langkah awal menghasilkan buah. Penderitaan akan menghasilkan ketekunan, dan penderitaan selanjutnya akan memperkuat ketekunan kita. Akhirnya, ketekunan itu menjadi matang dan menghasilkan sebuah yang membuat kita semakin sempurna sebagai anak-anak Allah. Inilah kebahagiaan yang menyertai penderitaan. Sadarkah kita bahwa hidup kita ini hanyalah sebuah anugerah dari Tuhan? Jadi, jangan ada perkataan bahwa Tuhan tidak adil bagiku. Yakinlah bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dan dituntaskan oleh Tuhan Yesus, asal kita berpasrah dalam tangan pengasihannya. Jangan ada yang beranggapan bahwa Tuhan tidak adil bagiku, karena semakin kita percaya kepada Yesus, maka semakin kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai pencobaan. Dan jika pencobaan itu kita anggap hanyalah sebagai ujian iman, maka yakinlah bahwa ketekunan akan menjadi milik kita, dan alhasil kita menjadi sempurna dan menghasilkan buah yang matang dalam menjalani hidup dan berbahagia dari Tuhan. Amin.